dia marah Mas Bayu, dia tidak terima karena lamarannya dia tadi ditolak. Nah, padahal dia kan sudah istilahnya memberi ultimatum, jika Sri Kandi tidak diberikan maka negara Pancala akan diserang seperti itu. Wilujeng Raya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara obrolan budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita masih membahas tentang epos Mahabharata. Mungkin banyak dari pemirsa masih penasaran apa saja lakon yang ada di dalam epos tersebut. Mari kita kupas lebih dalam lagi bersama Mas Gurit. Nah, Mas Gurit, Ya. Kemarin kita telah membahas tentang kelahiran putra-putri negara Pancala. Ya, benar sekali. Nah, saya masih penasaran dengan salah satu putri negara Pancala, yaitu Sri Kandi, Dewi Sri Kandi. Nah, itu ada lakon apa ya Mas Gurit tentang Dewi Sri Kandi itu Mas? Oh ya Mas Kalau Bayu. ceritakan agar saya dan pemirsa tahu. Oke. Menjawab tentang pertanyaannya Mas Bayu, kalau Mas Bayu ingin tahu lakon apa saja yang terkait dengan tokoh Sri Kandi, itu banyak sekali Mas Bayu. Menurut yang saya tahu ada lakon Rondo Widodo, Erang Boyo dan lain-lain di dalam pedalangan, pementasan pedalangan, wayang kulit banyak sekali. Namun ada salah satu lakon Mas Bayu yang saya juga favorit sekali, yaitu lakon Sri Kandi Meguru Manah Mas Bayu. Sri Kandi Meguru Manah, ya dia berguru memanah. Nah, cerita tersebut dimulai Mas Bayu ketika Dewi Sri Kandi sudah dewasa. Dewi Sri Kandi itu karena parasnya juga sangat cantik. Hal tersebut membuat salah satu raja dari negara Paranggubarjo bernama Prabu Jungkung Mardya itu terkesima akan kecantikan dari Dewi Sri Kandi itu tadi Mas Bayu. Maka dia mengirim surat lamaran kepada Prabu Drupada untuk menikahi si Dewi Sri Kandi itu tadi Mas Bayu. Nah, istilahnya karena sudah terlanjur menyukai, maka dia mengancam kalau si Prabu Drupada tidak memberikan Dewi Sri Kandi kepadanya, maka negara Pancala, negaranya Sri Kandi akan dibiuk Batang Sayuta atau dikebiuk musuh seperti itu Mas Bayu. Diserang oleh pasukan dari negara Paranggubarjo, pimpinannya Jungkung Mardya itu tadi Mas Bayu. Terus apakah itu lamarannya diterima Mas? Nah, pada saat itu lamarannya ditolak Mas Bayu. Sri Kandi pun juga kebingungan, dia itu tidak mau menikah dengan Jungkung Mardya. Namun jika ia menolak lamarannya si Jungkung Mardya itu tadi, maka negara Pancala pasti akan terancam oleh si Jungkung Mardya itu tadi. Nah, benar sekali. Pada saat itu pun Drupada itu tidak memaksa anaknya Sri Kandi untuk menerima Jungkung Mardya itu tadi. Si Drupada mengutus anak laki-lakinya, dia masih mempunyai seorang anak laki-laki yang kesatria bernama Dristajumna. Ya diminta untuk menemui Jungkung Mardya dan mengatakan bahwa Sri Kandi tidak mau dijadikan istrinya si Jungkung Mardya, dan istilahnya menolak lamarannya si Jungkung Mardya itu tadi Mas Bayu. Nah, terus setelah tahu lamarannya ditolak tuh Mas, terus apa yang dilakukan si Jungkung Mardya itu? Jungkung Mardya tadi ternyata di situ mendirikan pesanggeran di dekat-dekat negara Pancala itu tadi, dan Dristajumna menemui si Jungkung Mardya dan mengatakan bahwa lamarannya ditolak itu tadi Mas Bayu. Nah, di situ si Prabu Jungkung Mardya itu tadi dia marah Mas Bayu, dia tidak terima karena lamarannya dia tadi ditolak. Nah, padahal dia kan sudah istilahnya memberi ultimatum, jika Sri Kandi tidak diberikan maka negara Pancala akan diserang seperti itu. Nah, Dristajumna pada itu juga telah bersiap-siap, dia setelah membawa pasukan di situ. Pada itu terjadi peperangan di antara pasukan Paranggubarjo
melawan pasukan dari negara Pancala pimpinannya Drestajumna pada saat itu, Mas Bayu. Nah, pasukan Pancala pada itu terjadi peperangan sengit sekali, peperangan besar hingga membuat pasukan Pancala kewalahan, Mas Bayu. Pasukan Pancala kewalahan, dia mundur lalu menutup gerbang negara Pancala seperti itu, Mas Bayu. Jadi prajurit Pancala kalah ya, Mas? Nah, kalah pada saat itu. Nah, pada saat itu si Sri Kandi tadi mengetahui si prajurit-prajurit dari negara Pancala itu tadi kalah, dia kebingungan. Istilahnya dia itu memiliki memiliki niatan ingin membantu. Dia memiliki niatan ingin membantu, maka karena dia tahu yang menyebabkan peperangan di antara Paranggubarjo dan negara Pancala itu tadi adalah Dewi Sri Kandi, lamaran itu tadi yang ditolak oleh Dewi Sri Kandi itu tadi. Nah, dia akhirnya memiliki niatan untuk membantu pasukan dari negara Pancala, namun dia sadar bahwa ilmu atau kekuatannya belum cukup untuk membantu prajurit dari negara Pancala itu tadi. Nah, dia akhirnya memiliki niatan untuk berguru memanah kepada Raden Arjuna, karena yang dipandang pada waktu itu yang mampu mengajari ahli memanah, yang kondang ahli memanah adalah Arjuna. Nah, maka dari itu dia ingin berguru kepada Raden Arjuna dari kesatrian Madukara itu tadi. Sri Kandi diam-diam pergi dari negara Pancala menuju ke Madukara, tempatnya si Arjuna itu tadi, dan menemui Arjuna untuk berguru seperti itu, menjadi muridnya seperti itu, Mas Bayu. Jadi sebelumnya itu Dewi Sri Kandi itu berguru dulu kepada Raden Arjuna. Raden Arjuna, Mas Bayu. Nah, terus tuh Dewi Sri Kandi pergi, apakah itu ketemu dengan Raden Arjuna, Mas? Iya. Tapi sebelum Mas Gurit cerita lebih lanjut, silahkan diminum dulu, Mas. Iya. Nah, mungkin pemirsa juga penasaran apakah Sri Kandi bisa berguru kepada Raden Arjuna, tapi sebelumnya kita minum dulu. Terus gimana, Mas Surito? Nah, diceritakan pada waktu itu, Mas Bayu, karena Sri Kandi tadi diam-diam memiliki niat tadi untuk berguru kepada Arjuna, maka dia pergi dari negara Pancala secara diam-diam itu tadi, Mas Bayu. Nah, diceritakan di kesatrian Madukara, tempatnya Arjuna itu tadi, di situ Arjuna sudah diceritakan sudah memiliki istri, Mas Bayu, yaitu Dewi Lorireng atau Dewi Sembodro. Dia istilahnya di dalam Serat Pustaka Raja, dia itu masih temanten anyar, baru menikah dengan Dewi Sembodro itu tadi. Nah, di saat sedang bergurau dengan istrinya, tiba-tiba datang Sri Kandi itu tadi. Sri Kandi datang menghadap si Arjuna dan Sembodro dan menceritakan apa yang telah terjadi di negara Pancala, bahwa dia telah menolak lamarannya si Prabu Junggung Mardya itu tadi, dan sekarang Prabu Junggung Mardya sedang menyerang negara Pancala itu tadi, dan si Sri Kandi ingin berniat membantu pasukan dari negara Pancala, namun ilmunya tadi kurang, maka dia ingin berguru kepada Arjuna itu tadi, Mas Bayu. Terus setelah mendengar pernyataan dari Dewi Sri Kandi itu, apakah mau menjadi gurunya itu, Mas? Nah, pada saat itu Arjuna tadi istilah yang ngesake, merasa kasihan, dia ingin mengajari, namun asalkan si Sri Kandi tadi mendapatkan izin dari istri barunya yaitu Sembodro. Karena di situ si muridnya ora lanang karo lanang, nanging gurune lanang, muridnya wedok itu tadi. Nanti takutnya akan terjadi hal yang tidak terjadi kecemburuan di antara istrinya itu tadi, Mas Bayu. Maka Arjuna pun istilahnya masih memperhitungkan akan hal itu, maka si Sri Kandi diutus meminta izin dulu kepada Dewi Sembodro itu tadi. Nah, kalau Sembodro mengizinkan, maka si Arjuna pun mau menjadi gurunya, dan diceritakan si Sembodro tadi mengizinkan Arjuna untuk mengajari si Sri Kandi itu tadi memanah itu tadi, Mas Bayu. Nah, jadi si Sembodro membolehkan ya, Mas? Memperbolehkan. Nah, Arjuna pada situ mengajari Sri Kandi memanah, Mas Bayu. Dia mengajari teknik-teknik tentang memanah, Mas Bayu. Nah, singkat cerita sudah berminggu-minggu, sudah berminggu-minggu. Tadi Sri Kandi pun juga tinggal di Madukara itu tadi. Sri Kandi diajari memanah oleh Arjuna hingga membuat Sri Kandi itu tadi sudah pintar dalam hal memanah, Mas Bayu. Diceritakan juga bahwa Arjuna tadi suatu ketika memasang 3 buah sasaran atau lesan yang harus dipanah Sri Kandi, yaitu adalah ada ceritakan sebuah sehelai rambut, sehelai rambut, dan woh ranti atau akar ranti, dan juga 3 emprit atau telur burung
emprit seperti itu Mas jadi Bayu. Itu 3 sasarannya ya? 3 sasaran. Nah, Sri Kandi itu oleh Arjuna diminta untuk memanah ke arah 3 buah sasaran itu tadi. Itu secara bersamaan. Nah, ada yang mengatakan tergantung sanggit-sanggit dari dalang Mas Bayu. Ada yang mengatakan sekaligus 3, ada yang mengatakan satu persatu. Namun Sri Kandi intinya berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Sehelai rambut itu tadi dipanah oleh Sri Kandi bisa terpotong menjadi 2, dan juga akar ranti itu tadi juga bisa terpotong, dan juga telur emprit yang sangat kecil itu tadi juga bisa pecah Mas Bayu. Nah, maka dari itu menurut Arjuna Sri Kandi istilahnya telah lulus lah, telah titis dalam hal memanah seperti itu, telah lulus seperti itu Mas Bayu. Nah, diceritakan juga rasa suka dari Sri Kandi dan Arjuna dimulai ketika si Arjuna pun mau warai atau mengajari si Sri Kandi memanah itu tadi. Di sela-sela mengajari memanah itu timbul rasa-rasa cinta di antara mereka berdua Mas Bayu. Oh, jadi sekarang Dewi Sri Kandi sudah bisa menguasai semua yang diajari. Ya, benar, teknik-teknik tentang memanah Mas Bayu. Nah, terus setelah Dewi Sri Kandi berhasil menguasai seluruh teknik yang diajarkan oleh Raden Arjuna, itu apa yang dia lakukan Mas Surit? Nah, akhirnya di situ Sri Kandi berpamitan untuk kembali ke negara Pancala, membantu negara tersebut yang sedang dikepung musuh itu tadi. Dia berpamitan kepada si Arjuna dan si Sembadra dan mengucapkan terima kasih karena telah mengajarinya memanah. Setelah Sri Kandi pergi pun si Sembadra ternyata malah meminta Arjuna untuk mengikuti Sri Kandi, karena Sri Kandi masih membutuhkan bimbingannya si Arjuna. Istilahnya si Sembadra tadi ora tegel, Sri Kandi bali dewe dan melawan musuh-musuh itu tadi, tidak tega dan suaminya malah mengutus suaminya Arjuna untuk istilahnya membuntuti si Sri Kandi yang pergi itu kembali ke negaranya tersebut Mas Bayu. Nah, singkat cerita, Junggung Mardya itu tadi masih berada di negara Pancala, masih mencari Sri Kandi itu tadi. Nah, pasukan Paranggubarjo pada situ hampir berhasil menduduki dari negara Pancala. Drestajumena itu pada saat itu juga berperang habis-habisan hingga membuatnya kewalahan juga. Nah, dikala berperang itu datang si Sri Kandi Mas Bayu menaiki kuda dan berpakaian layaknya seorang kesatria, namun kesatria wanita seperti itu Mas Bayu. Nah, akhirnya pasukan Paranggubarjo itu melawan si Sri Kandi itu tadi, dan ternyata Sri Kandi juga sangat hebat sekali. Dia berhasil mengarahkan anak panahnya hingga mengenai prajurit-prajurit dari negara Paranggubarjo, membuatnya tewas. Jadi istilahnya Sri Kandi itu berhasil mengundur ke pasukan dari negara Paranggubarjo itu tadi Mas Bayu. Pimpinannya si Junggung Mardya itu Junggung Mardya itu tadi Mas Bayu. Nah, terus setelah siapa itu pasukannya kalah itu Mas? Ya. Terus apa yang dilakukan si Junggung Mardya? Nah, Junggung Mardya pada saat itu marah mendengar bahwa pasukannya itu berhasil diundur oleh prajurit kesatria wanita itu dari Sri Kandi itu tadi. Akhirnya si Junggung Mardya mempunyai inisiatif untuk berperang sendiri, maju menjadi seorang senopati. Nah, di situ terjadi peperangan sengit di antara Sri Kandi dan Junggung Mardya itu tadi. Nah, di situ ada sedikit cerita, ada sedikit sanggit. Nah, jadi si Sri Kandi itu dirayu-rayu dulu oleh si Junggung Mardya. Namun di situ Sri Kandi tetap dalam pendiriannya, dia tidak mau menikah dengan si Junggung Mardya seperti itu Mas Bayu. Nah, terjadi peperangan di antara Sri Kandi dan Junggung Mardya Mas Bayu. Si Sri Kandi ternyata bisa mengimbangi, namun karena kekuatan wanita dan laki-laki tentu berbeda, Sri Kandi juga akhirnya kewalahan. Lalu singkat cerita dia mengarahkan anak panah yang bernama anak panah Sarutama. Nah, itu Sarutama itu pemberian Arjuna sebagai wujud hadiah kelulusan dari Sri Kandi yang berhasil mengguru manah kepadanya itu tadi. Jadi panah Sarutama itu pemberian si Arjuna. Nah, diceritakan panah Sarutama itu diarahkan kepada Junggung Mardya, dan ketika dilepaskan mengenai badan si Junggung Mardya hingga membuatnya tewas itu tadi. Jadi yang berhasil membunuh Junggung Mardya adalah Sri Kandi dengan panah Sarutama itu tadi Mas Bayu. Nah, cerita tersebut masih berlanjut Mas Bayu. Nah, masih ada Mas? Masih berlanjut. Nah, ternyata Prabu Junggung Mardya itu tidak sendirian. Dia membawa ayahnya bernama Brahmana Kanda, seorang brahmana juga sangat sakti. Melihat si Junggung Mardya itu tadi mati, tewas itu tadi, dia tidak terima pada saat itu. Melihat anaknya si Junggung Mardya tewas, dia tidak terima. Lalu dia marah mengeluarkan kesaktiannya, itu mengeluarkan ajian berwujud api-api. Jadi tangannya itu bisa menghancurkan, menyerang negara Pancala hingga membuat
taman yang Taman Mairokoco itu hancur Mas Bayu. Taman terbakar dan rusak, hancur seperti itu. Apinya besar itu, apinya sangat besar sekali. Lah Arjuna pada situ yang membutuhkan si Sri Kandi itu tadi, dia tidak terima karena ibaratnya jagone wis mati kok ada orang lain yang ikut berperang itu tadi. Si Arjuna akhirnya berperang melawan Brahmana Kanda itu tadi. Arjuna mengeluarkan panahnya juga yang bernama Sarotama hingga membuat Brahmana Kondo itu tadi tewas Mas Bayu. Jadi yang bisa membunuh bapaknya si Jungkung Mardyo itu tadi juga si Arjuna itu tadi Mas Bayu. Nah itu tadi Mas Bayu sedikit cerita tentang Sri Kandi Meguru Manah. Dia mengguru manah kepada si Raden Arjuna itu tadi dan berhasil mengalahkan musuh dari negara Paranggubarjo yang ingin menikahinya, yaitu Prabu Jungkung Mardyo itu tadi. Namun di situ Taman Mairokoco rusak itu tadi akibat perlakuan ayahnya si Jungkung Mardyo bernama Brahmana Kondo itu tadi Mas Bayu. Ya terima kasih ya Mas Sulit atas kisahnya tadi. Mudah-mudahan cerita yang Mas Sulit sampaikan bisa menambah wawasan untuk saya dan pemirsa yang menonton video ini. Iya Mas Bayu. Nah itu tadi pemirsa cerita dari Mas Sulit tentang kisah Dewi Sri Kandi yang berguru manah kepada Raden Arjuna. Mudah-mudahan cerita tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Budaya Nusantara.